Assalamualaikum anak-anakku yang hebat-hebat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik muatan IPS dan masih di tema 3 atau tema C. Dan kali ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan juga dampaknya terhadap pembangunan sosial budaya dan juga ekonomi. Nah, interaksi itu adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Jadi, interaksi itu dilakukan minimal dua orang. Kalau sendiri tidak ada interaksi. Jadi, interaksi itu minimal dua orang atau lebih. Dan interaksi itu bisa terjadi antar individu atau artinya antar perorangan, dan juga bisa terjadi antar individu dengan kelompok dan juga antar kelompok, dan ini semua dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial terjalin dengan tujuan yang jelas dan saling mempengaruhi. Nah, misalnya seorang anak berbicara kepada ayah atau ibu di rumah. Nah, seorang anak yang berbicara kepada ibunya misalnya itu adalah interaksi antar individu. Atau contoh yang lain, misalnya interaksi antar individu yaitu dua orang yang saling telepon. Nah, itu antar individu contohnya. Adapun contoh individu dengan kelompok bisa kita lihat di dalam kelas, misalnya seorang guru mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswanya. Nah, itu termasuk contoh interaksi antar individu dengan kelompok. Atau juga bisa dilihat contoh seperti ketika sholat Jumat, ada seorang khatib berceramah kepada para jamaah. Nah, itu termasuk interaksi antar individu dengan kelompok. Adapun contoh interaksi antar kelompok, misalnya yaitu interaksi ketika sedang diskusi, sedang rapat antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, itu contoh-contohnya. Dengan sosial, kita juga berinteraksi dengan lingkungan alam. Nah, misalnya contohnya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan hutan. Ada beberapa manusia yang menebang pohon di hutan secara sembarangan. Alhasil, hutan menjadi gersang dan juga akan mengakibatkan banjir dan juga tanah longsor. Dan ada juga interaksi lingkungan, interaksi manusia dengan lingkungan, misalnya para nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan. Maka akan banyak ikan-ikan kecil yang ikut mati. Akibatnya, stok persediaan ikan akan menipis dan terumbu karang tempat tinggal ikan pun rusak. Dalam interaksi manusia dengan lingkungan alam, manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya seperti tadi, nelayan mencari ikan di laut, manusia membutuhkan kayu yang diambil dari hutan, dan masih banyak yang lainnya. Interaksi yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan beragam aktivitas. Salah satunya yaitu aktivitas ekonomi. Dengan adanya interaksi manusia dapat meningkatkan pembangunan terutama, dan salah satunya yaitu di bidang ekonomi. Misalnya, contohnya aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat adalah kegiatan ekonomi di pasar atau koperasi. Nah, ada seseorang yang membeli sesuatu di pasar misalnya. Jadi ada interaksi antara penjual dengan pembeli, sehingga perekonomian itu berjalan dengan baik. Nah, itu salah satu contoh bentuk interaksi yang mengupayakan pembangunan sosial dalam hal aktivitas ekonomi. Selain itu juga, interaksi sosial dapat mempengaruhi dalam upaya pembangunan di bidang sosial budaya. Aktivitas sosial masyarakat merupakan salah satu aspek pendukung pembangunan sosial budaya.
Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan sosial budaya yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sangat memiliki beragam karakteristik antara satu wilayah dan wilayah yang lainnya, banyak suku dan budayanya. Dan berikut beberapa contoh aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama yaitu mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah demi memperkaya nilai kebudayaan. Yang kedua, mengapresiasi kebudayaan yang ada di Indonesia dengan menyaksikan pertunjukan budaya. Yang ketiga, berperilaku sesuai adat istiadat dan tata tertib yang berlaku. Yang keempat, yaitu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan. Yang keenam, mengembangkan budaya melalui pertukaran pelajar antar negara. Yang ketujuh, mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial. Dan yang terakhir yaitu membentuk media penyiaran, baik dari radio, televisi, maupun internet. Dan adapun manfaat keragaman sosial budaya dalam pembangunan sosial budaya, yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat karena sumber daya alam tiap daerah berbeda-beda, sehingga kita bisa saling melengkapi. Dan ini merupakan fungsi dan tujuan dari saling berinteraksi sosial, sehingga kita satu sama lain dapat terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu menarik minat wisatawan, dan ini akan menjadi tambah majunya industri pariwisata dan pendapatan daerah akan meningkat untuk pembangunan daerah tersebut. Ini merupakan salah satu dampak positif dari interaksi manusia dalam aktivitas ekonomi. Dan yang ketiga yaitu memajukan pembangunan di daerah-daerah dengan membentuk komunitas atau organisasi pekerja, budaya, dan agama. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Baik anak-anakku yang hebat-hebat, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai interaksi sosial. Bagi anak-anakku yang belum paham, boleh tanya Miss ya. Sekian dari Miss, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.